And 1, 2, 3, cast off. Hai, selamat pagi, siang, malam. Kembali lagi di program podcast of SMK Wisuda Karya Kudus. Di sini kita akan menampilkan banyak banget informasi, termasuk dengan sosial budaya ataupun kehidupan kita di zaman milenial sekarang. Dan terkhusus karena kita sekarang lagi dalam rangka PPDB SMK Wisuda Karya Kudus. PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Nah, dan kita juga akan menampilkan banyak banget untuk jurusan-jurusan yang ada di SMK Wisuda Karya Kudus ini. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber atau bintang tamu nih. Bintang tamu aja, Pak. Ya, bintang tamu aja. Lebih enggak binatang tamu. Jangan terlalu frontal itu, Pak. Ya. Ya, ini adalah guru dari TP, ya, teknik betul. pemesinan, betul nggak? Betul. Ntar ya. saya salah lagi. Ya, teknik pemesinan, Pak. Teknik pemesinan atau permesinan? Pemesinan. Ya, nggak Bedanya pakai R. Kenapa kalau pakai R? Kalau pakai R, kayak beritanya Rafathar udah bisa ngomong R kemarin ya. Oke, kayak ya kali ini kita excuse deh karena hari ini di dalam ruangan dan kita sudah lakukan swab, vaksinasi kita udah, jadinya tadi udah cuci tangan ya Pak ya? Sudah. Protokol kesehatan sudah. Jadi kita nggak ada salahnya dong kalau lepas masker bentar. Oke, siap. Oke, iya. Wah, ini. Nah, kan kelihatan ganteng ya kan? Ini. Kira-kira udah anak berapa Pak? Waduh, kalau saya ini perkenalan dulu ya? Iya, perkenalan dulu dong. Ya. Oke. Termasuk anaknya berapa? Sebenarnya gini, Pak. Ya. Saya termasuk muda di sini, Pak. Oke. Ya, siap. Saya kelahiran tahun 92. Tapi anaknya sudah 3, Pak. Ini gimana caranya? Seumuran kita dong. Iya. Saya aja belum loh. Makanya DP aja belum saya. Itu harus segera menyusul karena itu sangat nikmat sekali, Pak. Apanya yang nikmat? Ya, itu, Pak. Lagi mana? Tidak bisa diungkapkan. Tapi penderitaannya itu selamanya loh. Wah, kalau siap-siap menderita selamanya. Identiknya dengan orang menikah itu. Nikahnya aja yang pertama itu bahagia awal-awalnya. Iya. Iya nggak sih? Nanti setelahnya buntutnya bahagia terus. Iya. Yakin. Iya. Aduh. Oke. Pak Fendi, kenalan dulu dong. Sama teman-teman yang ada di sana. Halo. Saya Pak Fendi, ya saya di bagian teknik pemesinan ya. Jadi sebenarnya keseharian itu mengajar di teknik bubut, teknik fresh, intinya yang bagian-bagian konvensional. Wingko babat. Oh, wingko babat ya. Siap. Ya, mungkin itu ya. Jadi ya kalau misal adik-adik nanti di jurusan teknik pemesinan pastilah sering ketemu dengan Pak Fendi ya. Seperti itu, Pak. Asal dari mana sih, Pak? Kalau saya asalnya Kudus asli, Pak. Kudus asli. Iya. Oke. Dulu kuliahnya di mana sih, Pak? Dulu UNES. Masuk tahun 2009 ya. 2009. Lulus 2013. Oke. Iya. Masuk 2009. Kelahiran 92. Tapi masuk 2009. Iya. Itu berarti program prematur dong. Iya, betul, Pak. Gimana Jadi, singkat cerita, Pak, dulu itu saya TK-nya itu hanya 1 tahun. Teman-teman saya itu 2 tahun, saya hanya 1 tahun. Itu TK-nya TK imersi atau gimana tuh? Enggak, TK Pertiwi dong. TK Pertiwi. Ya. Oke. Itu main orang dalam ya, cuma setahun doang. Atau gimana? Ya, soalnya dulu saya merengek, Pak, pengen naik ke kelas 1. Jadi teman-teman saya tuh, loh, kok sudah pada naik ke SD, saya belum sendiri. Jadi saya minta sama orang tua saya untuk saya ini harus ke SD nih gitu. Dan ternyata memang diperbolehkan. Jadi SD jalur merengek. Iya. Oke. Terus lulus dari UNES tahun 2013. 2013-nya saya langsung di sini 2014. 2013-2014-nya di sini. Karena wisudanya baru 2014. Jadi sebelum lulus udah dapat
kerjaan dulu. Iya, betul. Oke. Gitu. Berarti di sini 2014 ya. Saya kadet itu 2013. Ya. Keberes itu 2014. Saya lulus dari akademi itu 2015. Jadi 93 rasa itu anak yang disetrap sama orang tuanya untuk lulus ya lama. Tapi enggak sih dari situ. Oke, di sini ngajar apa, Pak? Jenis apa tuh mata pelajaran apa kalau di sini tuh? Kalau di sini saya kebagian ngajar di kelas 12. Jadi untuk mata pelajaran? Mata pelajarannya teknik pemesinan bubut atau lead machining. Dalam bahasa Inggrisnya itu lead machining. Berarti yang berhubungan sama kayak CNC dan yang lain-lain kayak gitu. Itu beda lagi, Pak. Beda lagi? Ya, kalau CNC kan berkaitan dengan numerik kontrol, ya pemrograman. Kalau saya nanti yang bagian konvensionalnya, manual. Konvensional ya. Berarti yang apa kayak praktek apa? Meja itu ya, apa itu? Kerja meja, kerja bangku ya, itu ya. Ya, itu. Kayak gituan. Tapi kan sudah ke mesiningnya, Pak. Kalau kerja bangku itu yang di kelas 10. Oh gitu. Ya, gitu. Berarti ini udah tahap expert lah ya. Betul ya. Ini orang-orang yang expert kayak begini nih yang dibutuhkan ya kan sih. Seperti ini. Oke, dari Bapak 3 anak sekarang. Usia berapa aja, Pak? Yang pertama kelas 5 SD. 5 SD. Oke. Ya. Wow. Cepet banget, Bro. Ya, cepet. Terus. Kemudian yang kedua ini baru umur 3 tahun. 3 tahun? Ya, yang terakhir ini. Produk terakhir? Yang terakhir ya baru 2 bulan lah. 2 bulan, ya, Masya 2 bulan, Allah. jalan 3 bulan. Oke, kalau di sini berarti udah dari 2013 ya? 2013. Kalau saya 2014. di sini itu mulai 2006, Pak. Hah? Sebagai siswa. Siswa. Oh, oke. Berarti ini alumni. Iya, alumni. Ya. Oke, siap. Terus 2006 lulus 2009. Ya. Kemudian lanjut ke perguruan tinggi. Berarti ini ya saya bilang tadi ini adalah 92 program prematur ya. Ini cepet banget gitu kan. Perasaan saya baru merangkak-rangkak ini udah lulus aja ini 2013. Oke, pelajaran untuk yang mesin bubut bubut ya di situ. Pak, suka dukanya selama di SMK. Ngajar di SMK. Ngajarnya ya. Apalagi kan ibaratnya katakanlah teknik pemesinan itu identiknya sama anak STM ya kan? Iya, betul. STM, tahu sendiri kan anak STM pulang-pulang gesper dicopot, tambah gear, kayak begitu. Ada nggak sih kayak begitu? Wah, banyak, Pak. Kalau bicara suka duka itu banyak sekali ya. Apalagi saya dulu itu bagian dari SMK Widakarya. Oke. Siswa juga. Sebagai pelaku juga. Saya sedikit banyak pernah melakukan hal tersebut. Jadi yang namanya bolos ya juga pernah kita lakukan. Tapi kita sebagai guru sekarang kan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi berarti itu bolos itu normal dong. Kalau zaman dulu ya, Pak. Kalau sekarang? Ya kalau sekarang normal juga. Kalau bisa. Tapi presentasenya untuk dilakukan sekarang itu gimana sih? Kalau sekarang itu bolosnya paling ya alasannya sakit, izin keluar gitu, Pak. Berarti mengada-ngada. Iya, kalau dulu kan lompat pagar, Pak. Hah? Iya. Kalau dulu lompat pagar kalau bolos. Ini kayaknya Pak Ardian juga pelakunya ini kan. Pak Ardian juga pelakunya ini. Iya. Tuh, berarti makan gorengan 5 bilang 3 atau 2 gitu. Itu pernah saya alami dulu. Tapi saya enggak loh, Pak. Saya enggak. Oke. Nanti ditanya Pak Tri, saya ditanya ini. Oh, berarti Pak Tri itu udah dari dulu dong? Iya, dari dulu sudah, dari Pak. Dulu, Pak Tri itu tempatnya sebelah barat gedung ini. Oh, ya, yang ada kantin. Oh, enggak kantin yang sekarang itu? Enggak, itu kan baru, Pak, yang di timur. Kalau sekarang, kalau yang dulu itu yang sebelah sana, pojok. Yang mana? Yang gedung baru teknik pemesinan itu dulu kan yang sebelahnya TKRO itu dulu. Ya, yang sebelah pojok utara. Oh. Saya kayaknya pernah deh ngelihat bentar sih. Ada warung di pojok situ, cuman abis itu kan dibongkar kan? Iya. Oh, dipindah ke timur semua. Berarti gitu. Itu kantin sejarah dong, pojok sejarah dong. Iya dong. Dulu itu kalau makan apa ini namanya sop ya. Makan sop itu pesen langsung dimakan sambil jongkok gini. Oke. Lah emang nggak ada bangku? Nggak ada. Bangkunya udah penuh, apalagi kalau istirahat. Oke. Wah, penuh semua. Habis makan? Bahkan di bawah gedung ini parkiran, Pak.
Mana Iya. yang gedung mana? Yang Ini. gedung TKR sama gedung ini nih parkiran dulu Pak. Jadi makannya ya di atas motor. Sambil gini makan. Beres. Ngambil gorengan 5. Nanti setelah itu totalan. Gorengan 2, Bu. Oke, pinter. Baik, ini surat. Berarti adik-adik besok kalau masuk ke Wisuda Karya belajarnya sama Pak Fendi ya. Wah, jangan dicontoh itu, bahaya. Oke, Pak. Gimana nih? Kalau pandemi ini? Oh, pandemi ya? Wah, kalau pandemi ini agak susah ya, Pak ya. Kenapa? Gak bisa ngomong 2 lagi untuk gorengannya? Ya, salah satunya itu. Oke. Cuma kan kita lihatlah kondisi saat ini. Kita kalau dulu ya memang suka duka dengan peserta didik, siswa itu memang banyak menjengkelnya. Tapi lebih jengkel lagi ketika kita tidak bisa ketemu dengan peserta didik kita. Apalagi di masa pandemi ini yang istilahnya jarak, konsekuensi peraturan ketat dari pemerintah. Ya kami sebagai pendidik, sebagai tenaga guru itu merasa jengkel sekali ketika tidak bisa ketemu dengan siswa. Apalagi kenapa? Karena gini Pak, kalau kita ketemu dengan siswa, ya kita kan bisa memarah-marahi Pak. Oke. Ya kalau pelampiasan gitu. Nggak ketemu lewat telepon, daring, kita nggak bisa memarah-marahi Pak. Oke. Berarti nggak bisa ngawasin juga ya, berarti. Betul. Tapi apalagi ini loh, banyak orang tua yang ada keluhan kepada kita nih kan, bahwa anak-anaknya itu terlalu banyak rebahan di rumah. Iya. Lebih cenderung untuk main game, nonton TV, ataupun walaupun ya kita udah ngasih tahu sama orang tua, kalau umpamanya ini ada pelajaran daring nih Pak, Bu, tiap hari Senin sampai hari Sabtu itu masih ada pelajaran, tapi by classroom. Iya, betul. Tapi tahu sendiri kan, anak-anak dikasih HP kayak gimana? Iya Pak, itu memang sebenarnya peran aktif orang tua sangat penting Pak. Jadi bagaimana cara kita mengontrol ini alat. Jadi alat ini sangat berguna sekali ketika dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya salah satunya dengan tadi Google Classroom. Sebenarnya siswa itu ketika Google Classroom wawasannya banyak Pak. Apa? Google langsung Ya, apa? bisa searching. Jadi ini adalah jendela ilmu sebenarnya Pak. Kita nggak tahu apa bisa Google searching, ya kan? Lah sekarang ini banyak anak-anak yang tidak dapat memanfaatkan HP yang canggih-canggih. Iya, malah disalahgunain untuk yang Betul. lain-lain kan. Karena sekarang promosinya banyak yang ke game. Otomatis dari satu teman ke teman yang lain, wah cobain game ini nih. Pasti seru kan gitu Pak. Apalagi juga game juga ngabisin duit kan. Ya betul. Iya nggak? Kuota langsung juga ada yang beli kayak apa tuh, kayak skin atau apa itulah Iya. ya kan. Iya. Gitu kan. Tapi Padahal kalau saya Pak, biasanya untuk pengajaran anak kalau nggak tahu, pasti saya suruh cari referensi di internet. kalau kayak begitu anak-anak sering nggak sih untuk telepon atau intens dengan pengajarnya gitu? Jarang sekali Pak ya. Iya. Maksudnya jarang anaknya yang intens untuk ngubungin gurunya. Iya, atau memang jarang banget? Jarang banget Pak. Jarang banget. Iya. Wah, ini lebih parah juga nih. Kalau siswa itu menghubungi guru, nilainya nggak ada, itu baru Itu mencari tok. guru. Iya. Tapi untuk pelajaran, Pak, maaf saya nggak jelas ini. Jangan-jangan itu di situ Ada, bisa Pak, indikasi kan? Ada, Pak. Indikasi kalau kok siswa itu nggak ngubungin gurunya, ada indikasi dia nggak mudeng blas, Ya, betul. nggak baca blas, atau dia udah mudeng dia langsung kerjain. Cuman yang kita perlukan juga evidence-nya dong. Iya. Evidence-nya kan mereka udah ngerjain belum. Untuk presentasi evidence untuk mereka ngerjain tugas atau enggaknya itu ada nggak sih? Ada. Biasanya gini Pak. Kalau di Google Classroom kita biasanya kasih tugas. Setelah itu si siswa mengerjakan. Nah itu kan suruh mengirim balik, entah lewat email, Google Drive atau apapun. Kemudian kita koreksi. Oke. Nah setelah dikoreksi, baru kita kasih timbal balik. Lah dari anak yang rajin itu pasti langsung merespon balik Pak. Oh, Iya. berarti ada langsung komen absensi dong. Betul, Ya ya. kan? Langsung absensi komen ataupun nanti bisa lewat WA. Kalau saya biasanya langsung chat Pak Fendi aja langsung pribadi. Kalau nggak apa-apa. udah hadir, udah Iya, baca gitu kan. betul. Cuman kan kalau umpamanya dilihat nih kalau dari kayak Google Classroom, siapa yang udah
di komen, berarti dia udah ibaratnya udah penggantinya absen kan. Betul. Saya hadir kan, kayak gitu kan. Iya. Ibaratnya. Tapi ini lebih cenderungnya untuk WA. Berarti nanti kalau yang di komen di Classroom itu nggak ada dong? Masalahnya gini Pak, kalau kita fokus di Google Classroom, kita ndak bisa memantau siswa dengan intens. Ya, otomatis kan dia harus buka Google Classroom terus Pak. Tapi kalau WA sewaktu-waktu, oh ya soal sudah dikerjakan nih, nanti bisa komunikasi dengan Pak Fendi atau guru yang lain itu lewat WA, boleh telepon, boleh japri atau yang lainnya gitu Pak. Oke, berarti kalau umpamanya Classroom nih, otomatis dari situ udah kelihatan untuk absensinya. Masalahnya yang gede nih dari Classroom sinyal. Sinyal tuh gimana tuh? Kalau umpamanya Pak, mohon maaf sinyal saya ini nggak bisa nih, itu bisa nggak sih jadi alasan untuk saya nggak bisa ikut pelajaran ini? Padahal sinyalnya is oke aja. Gimana? Sebenarnya itu ada beberapa siswa ya Pak ya. Jadi masalah klasik memang. Jadi sinyal kadang dijadikan sebagai alasan. Nah untungnya dari pihak sekolah. Tapi itu banyak kan? Banyak. Terutama di siswa-siswa yang rumahnya pedalaman. Di atas pucuk gunung sana, di atas pucuk gunung, tahu katakanlah itu kan sulit sekali sinyal. Lah, untungnya dari pihak sekolah memfasilitasi Pak. Jadi beberapa siswa yang kesulitan sinyal, pihak sekolah menyediakan provider yang mungkin katakanlah yang sinyalnya kuat di sana. Dari pembagian, bagian dari dari kayak pernah deh itu pembagian dari Kemendikbud kan. Kan? Makanya kan itu program sekolah. Ya kami mengapresiasi itu. Cuman Pak, kan jumlahnya kan nggak memenuhi semua, terbatas kan. Nah, itu gimana cara ngakalinya? Pak, saya nggak kebagian nih Pak, di rumah saya itu sinyalnya susah. Kok saya nggak kebagian Pak? Lah, itu... Jangankan di rumah mereka, tahu nggak Pak? Di ruang instruktur nautika juga, itu sinyalnya setengah mati Pak. Serius. Karena terhalang gitu Pak. Iya, saya sampai kerewelin Pak Imam sama Pak Ardian waktu itu. Pak, pasang wifi kayak di sini Pak, gitu kan. Jauh banget Pak wifi-nya. Kembang kembis Pak. Serius gitu. Ya memang masalah sinyal itu jadi PR kita Pak ya. PR kita bukan hanya PR sekolah kan. Memang PR dari pemerintah juga bersama. Kan? Karena juga pembangunan untuk fasilitas internet kayaknya sekarang ini penting banget. Apalagi ditambah dengan suasana pandemi kayak begini. Betul. Ini yang bikin susah. Iya, Pak. Ibaratnya. Pak Fendi. Pak Fendi ini kan denger nih. Pak Fendi ini kayak pembina untuk LKS ya nggak sih? Ya, pembimbing ya Pak. Pembimbing. Ya, salah satu mata lomba. Mata lomba apa ini? Kebetulan Pak Fendi untuk tahun ini ya, mata lomba yang saya bimbing itu Plastic Day Engineering. Apa tuh? Jadi proses plastik cetak rekayasa. Berarti kayak teknik cetak plastik rekayasa itu loh Pak. Bentar. Berarti kayak teknik cetak plastik rekayasa gitu kan. Itu berarti kayak yang kayak dashboard mobil kayak begitu atau Nice. Betul. Betul. Iya. Oke, berarti ini ahlinya. Salah satunya nih. Itu. Simpelnya lagi. Ini Pak. Contoh apa ya? Casing HP lah. Casing yang mana nih? Yang apa tuh? Yang plastik. Plastik ya. Bukan yang silikon ya? Bukan. Nah, itu kan ini otomatis kan dicetak Pak. Itu besi tuh. Besi ya ini ya? Ini loh HP. Udah bilang kan ini HP murah ini. Vivo. Simpelnya aja yang banyak adik-adik bisa temukan. Saklar lampu. Ya, kayak gini ya. Itu kan terbuat dari plastik ya. Jadi kita dalam mata lomba tersebut itu membuat cetakannya Pak. I see. Jadi cetakannya kita buat, baru hasilnya kan seperti itu Pak. Tapi itu alatnya ada nggak? Di sini ada? Ada. Itu gedenya seberapa? Ya, apa kita per alat yang mau kita cetak itu harus kita bikin cetakannya? Ya, per alat yang kita cetak harus kita bikin cetakannya. Woi, bisa jadi bisnis bro. Iya. Terus itu peluangnya sangat besar sekali Pak. Karena gini, di industri sekarang itu kan banyak sekali yang bergerak dalam bidang percetakan ya, terutama di mainan anak-anak. Itu kan banyak sekali yang membutuhkan teknik anak menggambar. Ya, jadi sangat dibutuhkan sekali di situ. Lah, kita di mata lomba ini harus maksimalkan sebaik mungkin. Tapi ini masuk ke dalam pembelajaran nggak sih?
Kalau pembelajaran tiap hari di sekolah itu nggak sih? Kalau setiap hari sih basicnya itu di CADD, Pak. CADD. Tapi untuk pendalamannya sendiri, untuk pencetakan pendalamannya enggak ada, Pak. Makanya ya belum. Makanya saya pengen itu ya mungkin suatu saat nanti ada semacam ekstrakurikuler atau apa yang mendalami dalam bidang plastik ini. Tapi kalau ekstrakurikuler ibaratnya kan nggak wajib toh. Iya, nggak wajib. Nggak wajib toh. Iya. Kalau seumpamanya ini menjadi sebuah bekal kepada peserta didik kita untuk membuat kayak barang cetakan seperti itu kan. Itu bukannya itu sebuah peluang untuk kedepannya untuk aset kita nanti. Iya, betul. Kalau kenapa nggak diadain? Nah, masalahnya kan Pak Kepala tadi kesini kan. Kenapa gak kita tanyain ya? Coba nanti saya tanyakan. Kita sudah ada progres ke situ, Pak, memang. Jadi peluang ini di industri sangat besar sekali karena jarang sekali jadi tenaga-tenaga gambar. Jarang ya, berarti saking jarang banget gitu kan. Jarang sekali. Karena orang yang pinter gambar, terutama di CAD ya, itu belum tentu bisa menguasai di bagian molding. Jadi namanya molding. Molding itu untuk cetakan ya, cetakan. Jadi istilahnya molding. Jadi jarang sekali untuk bisa membuat molding. Jadi sebenarnya kalau kita adakan ekstrakurikuler bagi siswa yang ingin mengikuti, itu sebenarnya peluang untuk masuk ke industri sangat besar sekali. Tapi moldingnya itu pakainya itu plastik murni, jadi kayak biji plastik gitu. Itu bahannya, Pak. Bahannya biji plastik ya. Nanti disuntik semacam diinjek seperti itu, jadi plastik dipanaskan, dia kan cair, Pak. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, hasil cetakannya jadilah seperti itu. Saya ini kan pecinta Harley kan. Iya. Saya pecinta Harley banget, Harley Davidson mania banget. Betul. Kadang kan untuk Batwing yang seperti motor saya itu kan Batwingnya kan depan hitam gede itu kan. Kalau itu kan sebuah item yang sangat langka banget dijual di Indonesia. Dan mahal banget. Box itu ya, Pak ya? Bukan, yang Batwing yang di depan itu, yang di stang itu. Oh, yang bagian depan ini. Oh iya. Yang kayak ibaratnya kalau orang Jawa bilang itu barongane lah. Kalau umpamanya kita bikin kayak begituan, itu kita jual, itu mahal loh. Iya. Iya kan? Tapi kan pasarnya harus yang apa? Ada. Pasarnya ada. Jadi masing-masing toko moge itu pasti akan butuh. Di Indonesia ini lagi susah-susahnya untuk cari kayak gituan. Kalau umpamanya kita mau beli, kita harus inden dulu ke Amerika ataupun lewat Alibaba, kita bisa lewat itu. Cuman kalau yang di Indonesia, pasaran Indonesia itu yang dari Alibaba pun atau import dari Amerika itu pun harganya tuh mahalan. Mahal banget, bisa sampai 4 sampai 6 jutaan. Satu itu aja ya, Pak? Satu itu aja. Nah, kenapa kita nggak bikin? Lumayan tuh. Iya. Sebenarnya bisa, Pak. Cuman kan kita kendalanya nanti di produksinya, di mesin. Iya. Kalau mesin yang kita punyai, mesin moldingnya itu kapasitasnya hanya sampai ini aja. Sebesar cetakan ini saja. Walaupun mesinnya besar. Tapi yang dihasilkan tidak bisa sebesar yang tadi Bapak ceritakan. Oh gitu. Kenapa? Karena mesinnya kurang besar, kan setiap kapasitas mesin beda-beda. Kita gedein yuk. Tapi itu mesinnya bentuknya kayak apa sih? Semacam ini, Pak. Kalau yang di YouTube nih, kalau nggak di Facebook, kan? Kalau di Facebook saya pasti nonton tuh kayak buat drum lah atau apalah. Ini kayak apa ya? Referensi saya kok tua banget lihatnya Facebook gitu kan. Iya, soalnya itu bagus banget. Nah, itu kan kayak gitu kan mesinnya kan cuman kayak disatuin, ditaplekin kayak begini tok gitu kan. Itu ibaratnya kayak kalau saya lihat sih sederhana banget. Kalau yang di sini tuh gimana? Ya sama kayak itu. Kayak gitu. Jadi mesin besar, jadi dicetakan, cavity, core, kita masuk, jebret, injek plastik masuk, keluar. Tapi untuk pencetak kayak bentuk barang yang dituju itu kita bikinnya dari apa dulu tuh? Biasanya nih kalau umpamanya orang mau cetak fiberglass deh. Ya kan? Dia harus punya bahan umpamanya ibaratnya kita mau bentuk bahan materialnya mentah. Bukan, kayak barang yang mau tujuan untuk dicetaknya bentuknya kayak gimana. Kita ada kan? Ada. Nah, kalau di sini gimana? Ibaratnya kayak fiberglass nih, serat karbonnya dikasih cairan dulu, langsung dikasih serat karbon langsung dikasih. Berarti ini ada bentuk cetakannya kan? Di sini ada nggak? Kita harus buat. Buatnya dari apa bahannya? Bahannya macam-macam. Ada yang dari besi atau baja, biasanya baja ya, Pak. Karena kan itu
panas sekali nanti ketika diinjek. Bentuknya kayak apa? Bikinnya dari baja. Iya. Itu harus pesan dulu dong atau mau bikin sendiri kita? Bisa pesen. Bisa pesan. Jadi kalau misal di industri-industri itu biasanya pesen ke Cina. Cina Ya. siapa? Ke Cina. Soalnya tetangga saya juga orang juga nyebutnya Cina loh kalau orang yang keturunan. Tapi kurang anu ya. Tepatnya saya kurang tahu. Tapi biasanya kadang disuruh buatkan Cina saja gitu. Itu biayanya lebih murah. Kenapa harus Cina? Ya itu tadi biayanya lebih murah. Oke. Karena mereka kalau yang dari produk dari Tiongkok, dari Cina, itu kayaknya mereka untuk bahan untuk copying kayak gitu, kayak nyetaknya apa tuh, kayak bikin ibaratnya KW-KW-annya lah ya. Itu paling keren, tau gak sih? Iya, betul. Kenapa kita nggak berkiblatnya sama Cina aja? Ya itu sudah kita usahakan ya Pak ya. Sudah gitu ya, sudah kita usahakan. Ya, salah satunya kan kecil-kecilan. Coba kita membuat cetakan-cetakan kecil. Kita di sini kan juga punya CNC nih. Ya kita buat. CNC harganya berapa sih Pak? Kalau itu kurang pasti, yang penting di atas M lah. M. Ya M. 2M. 2M, 3M. Matur suwun Mas. 2M. Ya. Ada berapa mesin CNC kalau di sini? Kalau di sini kita punya millingnya itu 3 standar industri atau mesin yang profesional, 1 edukasi, berarti total CNC millingnya 4. Oh, iya. Oke. Turningnya kita punya 3. Turningnya total 3. Kalau turning harganya berapa Pak? Kalau turning sih murah, paling maksimal 1M lah. Ya ratusan. Murah. Ini kalau depan sama Sultan ini bilangnya M itu murah bro. Iya. Gitu kan. Masalahnya gini Pak, ya memang kita ada sedikit istilahnya masukan dari pihak ketiga Pak. Berarti ada pihak ketiga yang dukung. Siapa sih? Betul. Pihak ketiga ini siapa sih? Ya. Ini endorse nih. Ya, Cintailah produk-produk Indonesia Pak. Apalagi Anda lokal dari sini loh. Betul. Ya selama ini memang kita selalu disupport oleh pihak ketiga. Ya terima kasih oleh Jarum Foundation. Jarum Foundation yang selalu mensupport kita. Mulai dari dulu Pak memang Pak. Ya. Tapi kan memang dari Jarum Foundation kemarin sempat untuk menghadirkan orang dari Jerman itu kan? Iya betul Pak. Itu dalam rangka apa sih yang dari Jerman itu? Ya untuk survei ya Pak ya. Jadi kita kemarin kerjasamanya kan dari Jerman itu Focke ya Pak ya. Focke. Ya perusahaan Focke atau apa gitu. Saya kurang paham. Saya awal di sini Pak. Jadi kurang begitu memahami. Ya jadi mereka kesini adalah ingin memantau bantuannya itu sampai enggak ke sekolah. Tapi mereka ada program kayak monitoring nggak? Sebenarnya ada, selama berapa bulan sekali mereka monitoring. Oh ya ini bantuan gue nih dipakai nih. Oh gitu. Kalau berapa bulan sekali sih enggak ya Pak ya. Cuman ya paling lewat Jarum Foundation nanti memonitor. Intinya kan gini. Setiap bantuan yang diserahkan itu ada hasilnya Pak. Nah salah satu hasilnya itu apa? Ya kita coba untuk menjuarai LKS tadi. Kita udah berapa kali juara LKS sih? Kalau LKS nasional Pak, ini pembinanya. Kita 2 kali Pak. Wih, juara berapa tuh? Juara 1 Pak. Juara 1, wih. CNC milling. Ya. CNC milling. Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia pakai dukun mana Pak? Iya kan biasanya kan ada pertanyaan tuh dari daerah juara nasional. Pasti kan ada pertanyaan pakai dukun mana tuh? Wow. Zaman sekarang ya Pak, percaya dukun itu kurang rasional sekali. Tapi banyak. Ya. Kalau saya melihatnya gini, niat. Yang pertama niat Pak. Kalau si peserta didik, si siswa ini niatnya tekun, saya yakin Pak itu bisa. Yang kedua disiplin. Niat, disiplin. Itu sangat memungkinkan sekali. Setiap anak pasti punya. Berarti kualitasnya sama anak-anak kita dengan yang seperti kayak kelasnya SMK ya seluruh Indonesia. Kita nggak kalah dong untuk teknik pemesinan itu. Oh, nggak kalah. Kita siap bersaing. Ya buktinya juara 2 kali. Iya. Kalau ini LKS yang keberapa nih? Kalau ini hari ini ada LKS kan? Ada kan? Ini tingkat Jateng dulu Pak. Kita tingkat Jateng dulu. Kalau tingkat Jateng provinsi udah juara berapa kali? Wah, nggak terhitung ya Pak ya. Soalnya sombong kali bro. Sombong amat. Berapa kali? Masalahnya gini Pak.
di jurusan kita teknik pemesanan, almari itu sudah penuh dengan piala-piala juara 1. Oke. Sombong kali, Bro. Oi. Saya ini Nautika juara 2 pelayaran. Iya. Juara 2 nasional itu sekali tok. itu juara 2 ya, Juara Pak? 2. Kita juara 1. Sombong amat. Ini lama-lama meja saya telan. Berapa kali untuk provinsi berapa kali sih? Ya, kalau lebih dari 10 mungkin ya, Pak ya. Karena kan ya jujur saja, Pak, lemari itu sampai bingung mau menaruh piala lagi itu di mana ya. Sampai mungkin kemarin kita ajukan lemari lagi, Pak. Oke. Sombong kali. Lemari ya, agak muat. Ya itu berkat dari ini, Pak. Kegigihan guru-guru kita, senior, termasuk ini salah ya satu. bukan hanya saya, Pak, tapi ya kan termasuk. Termasuk. Yang lain itu saya yakin kegigihannya untuk membimbing anak-anak itu sangat kuat sekali. Tapi Pak. Anak-anaknya sampai stres nggak sih, Pak? Kadang ada, Pak. Stres. Tapi stresnya ya bukan stres terus sampai buka baju keliling lapangan. Itu enggak. Tapi stresnya itu begini, Pak. Seneng karena sudah dibimbing. Kadang kita bimbingnya sampai malam lah, Pak. Sampai maghrib itu baru selesai. Sambil diajak main PS. Iya, ada itu selingan, Pak. Iya, soalnya Jangan bilang kedengeran bapak kepala. Wah, bahaya itu. cuman kan itu emang perlu hiburan Iya. dong. Kadang memang gini, Pak, satu hari full kita mulai start jam 8 untuk membimbing anak sampai nanti jam 5. Kalau tidak ada jeda istirahat atau selingan hiburan, Stres. wah ini bisa berasa, Pak. Oke. Kayak film bobo zaman dulu. Gitu, Pak. Bahaya itu. Gokil. Ya, memang harus imbang, Pak, antara otak kanan, otak kiri itu harus imbang. Kalau ini untuk LKS kejuaraan LKS provinsi Provinsi. diadakannya di sini. Kalau ini tiap sekolahan, Pak. Tiap Karena kan sekolahan. modelnya daring. Oh, oke. Ya, Berarti online. walaupun ini tarafnya Jawa Tengah, aturan kalau biasanya kalau nggak daring seperti ini dilaksanakannya di mana? Macam-macam, Pak. Kita sempat jadi tuan rumah sekitar 3 tahun yang lalu. Itu jadi tuan rumah untuk lomba CNC milling dan tadi mold making atau plastic day engineering. Rame dong di sini. Ramai sekali, Pak. Oh. Iya. Terus Jadi ya alhamdulillah kita juara itu tadi. jangan-jangan ini orang tuan rumah ini konspirasi Ya, ini, dewan itu juri ini, gitu. biasa lah, Pak. Biasa ya. Yang namanya pesaing itu biasa berpikiran negatif itu biasa. ya, Tapi biasa. di sini kami tekankan bebannya kita murni untuk membimbing anak. Ya, dan hasilnya bisa kita lihat. Yang kita bimbing yang juara itu sekarang posisinya sudah di industri. Ya, dan gajinya mengalahkan kita sebagai pembimbingnya ya kan. Bahkan bisa sampai di atas 10 juta, Pak, untuk gajinya Nah, sekarang ini. ini merupakan kayaknya kok curhat pribadi ya kan. Pak, naikin gitu. Iya, ada. Itu salah satu duka lah. Duka. Tapi kita sebagai guru itu bangga, Pak. Ketika melihat anak didik kita itu sukses. Ya, apalagi melebihi kita. Wah, itu bahagianya tidak bisa kita ungkapkan. Iya. Betul. Karena gini, guru akan selalu jadi tetap guru. Murid itu bisa jadi jenderal kan. Betul. Ya kan? Betul. Ada pepatah yang bilang kayak begitu. Iya. Saya lebih suka lagi dan terharu, Pak. Ketika ini cerita sedikit. Waktu bulan puasa mendekati Lebaran, biasanya kita kan beli baju ke mall. Parcel lah atau iya. gimana. Ya, waktu itu saya ke salah satu mall bersama dengan istri, anak. Lagi memilih celana lah, Pak. Ya. Oke. Ada salah satu anak didik alumni itu menghampiri saya, padahal saya itu nggak kenal. Iyalah, wong total siswa sini berapa, Pak? Iya. 1.600-an. Ya. Jadi Perlu diketahuin aja satu angkatan itu ya 1.000 ya bisa kan. ya total semua kan 1.600-an, Pak. Ya. Jadi saya masih samar-samar, siapa ya Mas ya? Jadi nyapa. Oh, saya ini, Pak, alumni tahun sekian lah gitu. Kemudian menawarkan, Pak, Kayak ini tak tuane. tiba-tiba itu yang bikin Pak Fendi terharu itu menawarkan, Pak, itu saya bayarin saja, Pak. Gitu. Jadi banyak duit, coy. wah, saya itu langsung, walaupun saya nggak kenal, tapi si peserta itu, ya si alumni kenal. Wah, rasanya ini
bangga sekali, apalagi pengen membayarkan. Tapi yang namanya Boyo jangan satu ini aja, yang lain juga dong gitu. Wah ini masih banyak Pak. Tapi itu kebanggaan Pak. Wah, yang nggak bisa kita ungkapkan. Betul. Karena kita bukan nilainya itu bukan dari materi, apa yang bisa kamu beri sama saya. Seenggaknya ini akan kepake buat kamu ke depannya kan, gitu kan. Apalagi masih kita dihormati semacam itu. Itu kita sudah luar biasa. Tapi guru dari kepanjangannya digugu dan ditiru. Betul. Ada guru yang bisa digugu, betul. Atau didengerin, ya kan? Ada yang guru yang ada yang bisa digugu tapi nggak bisa ditiru. Iya. Ada yang nggak bisa digugu tapi bisa ditiru. Ya kan kayak gitu kan. Betul. Berarti yang kayak guru yang kayak begini, yang sampai muridnya respect dan sampai kayak gitu, berarti dua-duanya udah komplit dong. Dan sah lah menjadi seorang guru kan ibaratnya. Ya, kalau saya sih berharapnya seperti itu Pak. Memang mudah-mudahan nanti anak-anak kami, anak-anak didik kami itu bisa sukses lah. Ya, setidaknya walaupun tidak bisa menyentuh guru-guru yang lain, bisa melebihi. Iya, kan pastinya. Ya kan? Gitu aja. Lebih membanggakan ketika waktu itu kalau nggak salah Pak Jokowi atau Pak Ganjar ketemu sama gurunya waktu SD, SMP atau SMA waktu itu. Itu aja bangganya minta ampun gurunya kan, seorang anak didiknya yang zaman dulu ibaratnya mungkin bandel, pasti iyalah seorang siswa kalau nggak bandel itu kayak nggak afdol gitu kan. Gitu kan. Itu bangganya minta ampun. Oh iya, anak didik saya ternyata sekarang udah jadi orang gede. Kebanggaan kita itu nggak sekedar kayak terhitung dengan nominal, tapi dengan melihat hasil dari apa yang kita kasih di situ. Nah, itu, ada membentuk dikit aja, walaupun ilmu yang kita kasih itu dikit loh Pak. Iya kan? Menurut saya sangat sedikit sekali. Sangat memang. Sedikit. Itu kan semua tergantung dari anaknya. Mau bisa ngembangkan. Bener kan? Seperti kayak LKS tadi. Gak mungkin dong kalau 100% itu dari gurunya. Gak mungkin. Makanya tadi kan saya bilang Pak, contoh ini HP. Saya selalu mengajari anak-anak itu dari ini Pak, referensinya entah itu YouTube, itu apa kalau kita buntu. Asalkan jangan link yang aneh-aneh ya. Nah, itu salah satu ya, betul. Tapi ya itulah dia. Kadang ada juga orang mengira kayak gini. Saya kan backgroundnya kan dari pelaut ya. Pasti gini, ngapain lu jadi pengajar? Ngapain lu jadi pendidik? Ngapain jadi guru atau dosen kayak begitu? Ngapain? Sementara lu kerja di industri aja mungkin lu dapat gaji yang gede gitu kan. Betul. Cuman yang bagi saya adalah kapan lagi saya bisa menyumbang kepada negara saya? Wah, nice. Dia kan? Iya. Kapan banget saya bisa nyumbang negara? Kalau pikiran kita ada nominal, rezeki itu kan nggak ada yang tahu, Pak. Betul, Pak. Iya nggak sih? Betul. Hari ini kita nggak, umpamanya hari ini, tapi kata Cak Nun, dosa terbesar bagi kita kepada Tuhan ya, atau kepada Tuhan ya, itu adalah berprasangka besok mau bisa makan apa ya? Itu dosa kan. Nah, tapi kalau selama saya di sini serius saya mau ngomong juga nih. Tapi alhamdulillah banget. Selama di sini nggak pernah tuh saya ngerasain kayak kalau orang bilang ya, gaji dari sekian, kok tiba-tiba gajinya jadi sekian. Lo bisa makan nggak? Lo bisa makan nggak? Ya buktinya saya bisa nyambung kuliah lagi. Betul. Ya kan? Bisa makan? Bisa jajan nggak? Bisa. Apalagi saya masih sendiri gitu ibaratnya kan, masih bisa jajan lah. Untuk nabung masih ada gitu kan. Betul. Jadi nggak berkurang-kurang banget. Apalagi tahu nggak sih Pak, sebuah hal yang paling menyenangkan banget untuk menjadi seorang guru adalah ketika kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, terkhusus orang tua wali kan. Betul. Iya kan. Kita nggak tahu background orang tua walinya, entah mau kaya atau miskin atau sultan atau apa. Kita nggak ada. Betul. Nggak ada. Yang kita tahu adalah kita bisa berinteraksi dengan beliau. Terus nanti dari interaksi dari beliau itu mereka merasa kayak, oh iya saya mendapatkan pelayanan yang enak nih. Betul. Pelayanan yang bagus, anak saya diemong, dididik beneran. Sebisa mungkin walaupun kecil aja Pak. Ibaratnya katakanlah kecil. Pak saya punya roti nih Pak, monggo Pak. Iya kan? Iya. Ibaratnya kan kalau hitungannya orang-orang yang zaman sekarang kecil banget gitu kan. Tapi itu berkahnya di situ, tau gak sih Pak? Ya kan, katanya Habib Lutfi, rezeki kita itu mungkin nggak terhitung dari material. Betul Pak. Bisa dikasih kesehatan. Iya. Ya kan? Sehat itu salah satu rezeki juga. Ilmu, bahkan makan aja itu udah rezeki. Jangan terhitungnya dengan nominal aja. Kelihatan manusia-manusia yang materialistis kita gitu kan di situ. Wah, udah berapa jam sih? Udah berapa jam Pak?
40 menit lumayan juga nih. Sampai kita lupa waktu ya Pak ya. Kalau ngobrol masalah peserta didik itu pendidikan. Tapi ini memang kalau untuk CNC kalau masalah CNC nih, saya punya pertanyaan nih. Kalau di sini untuk seumpamanya orang luar itu Pak pengen dong Pak saya bisa ngebubut nih motor saya mau saya upgrade atau kayak gimana? Iya. Bisa nggak Pak dilakuin di SMK Wisuda Karya? Umpamanya kita punya kerjaan nih, pengen dilemparin ke Wisuda Karya, kan sangat bisa sekali. Sangat bisa banget. Iya, karena di teknik pemesinan itu kita punya unit produksi atau teaching factory ya. Jadi setiap ada pemesanan atau apa namanya ya, pekerjaan dari luar bisa kita bisa dong berarti. Tapi biayanya lebih miring nggak? Iya, bisa kita atur. Pasti orang-orang kan pasti tanya kayak gitu. Iya. Biayanya lebih miring nggak? Soalnya kan kalau kita tahu nih ya, kita nggak tahu nih. Saya sebelumnya juga nggak tahu. Kalau umpamanya kalau kita mau bubut di luar nih, orang-orang kayak di bengkel pinggir jalan atau kayak gimana, itu kan pasti dengan biaya mahal. Yeah. Kadang-kadang tuh pikirannya biaya mahal, terus nanti nggak presisi atau kayak gimana, atau bahkan ketipisan gitu biasa kan. Kalau untuk anak-anak muda nih, yang motor-motor kayak gitu, biasanya ketipisan gitu kan. Kalau di sini kan udah ada mesinnya tuh. Ada. Ya kan, ibaratnya hitungannya apa ya Pak ya? Tepat sasaran nggak sih? Ya harus tepat Pak. Kita kan itu dari mesin kan yang hitungnya. Dari mesin. Bukan orang kan. Kalau biasa orang kan main kira-kira doang tuh. Oh jangan. Kita di mesin nggak bisa kira-kira Pak. Jadi acuannya tuh jelas. Bahkan sampai ke ukuran mikron kita itu hitung Pak. 0,01. Jangan sampai ada geser sedikit pun. Berarti kalau bit di upgrade di sini bisa dong. Bisa. Dulu waktu saya awal-awal di sini Pak. Motor saya Ninja 2 tak. Ya, jadi tarikannya berat. Jadi bagaimana bisa enteng? Nah itu magnetnya dibubut, dikecilin. Nah akhirnya saya bubut sendiri tuh. Di sini. Iya. Besoknya saya bawain punya saya kan. Iya itulah keunggulan dari teknik pemesinan. Gratis kan? Ntar diliput. boleh. Seringnya dari pihak TKR Pak, dari jurusan TKR itu entah ada. Oh ini tersangkanya ada di sana nih kan. Betul ya. Jadi ada piringan apa gitu yang perlu dikecilin atau tabung-tabung shock yang mau divariasikan. Ya bisa kita bicarakan. Dari TKR bayar nggak Pak? Kalau TKR biasanya gratis makan siang Pak. Oh gitu. Cerdas sekali Pak Prayat ini. Tapi bisa ya? Bisa. Berarti itu sebagai kayak bahkan latihan. Anak-anak sekarang itu kreatif loh Pak. Kenapa? Kemarin saja itu membawa motornya ke bengkel. Jadi ada beberapa peserta didik yang PKL di sini. Kita kan punya teaching factory atau unit produksi itu tadi. Kemudian membongkar motornya sendiri dan bisa masang nggak tuh? Enggak, maksudnya idenya itu ada aja Pak. Kalau terkait dengan motor. Makanya saya perbolehkan, silakan Mas, asalkan tugas kamu sudah selesai. Jadi biasanya kita target Pak, memang jam 7:30 sampai jam 4. Nah setelah itu bebas menggunakan mesin, mau diapain saja silakan. Tapi masih tetap aturan yang dong. Penting tanggung jawab gitu. Nanti kayaknya saya boleh tuh ngupgrade motor saya di sini kan. Mohon izin Pak Farudin. Boleh. Ada Pak bosnya di sini. Siapa tahu sponsor. Oke, Pak Fendi. Siap. Ternyata udah lumayan lama kita ngobrolnya ya kan. Ya kan. Mungkin nanti lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kayak begini. Ini seru loh, Bro. Ya kan? Betul. Kalau membicarakan dunia industri tadi ya, memang tidak ada habisnya karena selalu upgrade tiap tahunnya. Terus ini ada pesan-pesan nggak untuk calon peserta didik baru yang pengen lebih kenal lagi dan pengen untuk Pak, saya kok pengen daftar, apalagi TP ini kan terkenalnya kan pendaftarnya banyak banget nih. Banyak sekali. Ada nggak? Ada yang buan nggak untuk yang penting calon gini, peserta didik? Untuk adik-adik nanti calon peserta didik ya. Yang penting tentukan dulu passionnya. Wah ini passion. Wah ini berat ini bahasa. Ya saya ingin bahasa marketing. Kata-kata dari Pak Wikan ya. Jadi kita harus tentukan dulu passion. Ya kalau passionnya katakanlah, saya di mekanik ini, oke lah kita masuk ke jurusan TP. Oke. Nah kalau passionnya sudah ditentukan, niat, ya. Jadi dari rumah ke sekolah memang harus diniati.
Iya Pak, Iya. Kalau nggak ada niat, Bolos, Bro. bolos nanti ya kan. Tapi itu niat. Iya betul. Masalah biaya gimana? Nah, nanti dulu ini Oke, selesaikan dulu iya. belum. Kalau sudah ada niat, nah, baru kita bentuk kedisiplinan. Karena di wisuda karya kita sudah terkenal di masyarakat. Yang namanya anak didik wisuda karya itu sangat disiplin. Itu sudah terkenal. Ya insya Allah sudah mendarah daging lah dari zaman saya kan gitu. Promosinya. Alumni. Kalau disiplin sudah terbentuk, saya yakin industri banyak yang ngantri untuk mencari tenaga kerja di sekolah. Jadi terjamin kita. lah ya untuk keterserapannya nanti ya kan sih. Untuk biaya gimana? Biaya ya untuk tahun ini ya Pak. Untuk masuk uang gedung kisaran 5 jutaan Pak ya. Ini berapa sih Pak? Iya. 5 jutaan ya? 4 jutaan. 4 jutaan. Iya, 4 jutaan. Itu Iya. katanya bisa diangsur kan? Bisa. DP 0 rupiah Pak. Oh, Wah, itu itu langsung ada seperti- Pak kepala sekolahnya di sini loh. Iya kan? DP 0 Tapi rupiah. itu fakta Pak ya. Soalnya kan ada yang penuh syarat Pak. Syaratnya harus ini itu Wah, lah ya kan. ini orang tua sendiri yang ngomong. Ya, Oh gitu Pak ya. Asal ada orang tua yang datang ngomong. Wah, ini kita mungkin bisa. jadi ini Pak. Keunggulan kita. Iya. Iya. OCO. Ini yang saya takutkan, Pak. Dari kemarin itu kan. Ini benernya sekolah atau bank? Bisa DP 0 rupiah kayak KPR. tapi worth it lah ya dengan fasilitas yang memang Jadi diberikan program tersebut Pak, memang banyak di kalangan kita itu kan. di sini. Ya. Di kalangan kita ini kan menengah ke bawah Pak ya. Rata-rata anak petani atau yang pendapatannya tidak menentu. Jadi semisal ada program seperti itu, kebijakan dari sekolah, saya yakin nanti jalan keluar kemungkinan anak-anak kita jauh lebih semangat lagi. Iya benar. Betul. Jadi nggak ada pikiran sekolah ini mahal atau gimana. Iya. Kan citranya SMK Wisuda Karya, oh ya sekolahnya gede banget kayak begitu Iya. kan, segede gaban gitu kan. Tapi seharusnya perlu diingat juga Pak, dengan biaya segitu yang didapatkan juga beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Benar. Gitu. Kita fasilitas di sini, Lengkap banget. wah kalau kita hitung mungkin dari sekolah lain sangat jauh sekali Pak. Benar. Iya, sekelasnya industri semua kalau di sini Pak. Udah industri. Bahkan kalau kita masuk, saya pernah masuk ke bengkel TP itu. Iya. Nah, ini kayak di pabrik aja nih. Nah iya. Apalagi kan saya sering numpang di toiletnya TP gitu kan. Sering saya tengok, Masya Allah ini udah pabrik ini bro. Gitu kan. Iya. Itu salah satu Dengan keunggulan memang. biaya terjangkau, fasilitas yang baik dan lengkap. Iya betul. Terus keterjaminan keterserapannya itu nanti. Iya. Iya nggak sih? Iya. Oke Pak Fendi. Thanks banget untuk datang ke sini. Siap, Next bisa datang lagi ya. Terima Oke, kasih oke. banget. Oke guys, ini dari Pak Fendi hari ini. Semoga nantinya kita bisa dapat bintang tamu yang keren-keren lagi. Otomatis di sini juga jurusannya juga banyak. Nanti kalian juga bisa tahu. Nanti kalau pengen untuk lebih kepo lagi tentang SMK Wisuda Karya, bisa datang langsung di sini. Boleh. Bisa ketemu lagi langsung dengan Pak Fendi, yang pastinya orangnya juga santai, lucu. Nanti kalian pasti akan dikasih tahu tentang oh ya TP kayak begini nih. Ini laboratoriumnya nih kayak begini. Ya nggak sih? Boleh datang ya Pak ya? Boleh, sangat Ketemu boleh Pak Fendi sekali. ya? Di jam kerja, silakan Oke. datang langsung saja. Nanti kami bimbing untuk melihat area di teknik Oke, pemesinan. diajak touring lah di Iya. sini kan fasilitasnya kayak gimana. Oke, terima kasih and 1 2 3 4 cast off.